Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Nah, kenapa ya ibu guru malah menampilkan film kartun ini? Maksud ibu guru adalah kalian diminta untuk memperhatikan bagaimana bola yang dipegang oleh tokoh yang ada di dalam kartun. Nah, kalian lihat kan, bolanya tersebut dapat memantul di lantai. Kenapa ya bisa begitu? Ini terjadi karena bola itu mengenai benda yang keras, yaitu lantai. Hal ini juga berlaku di bunyi loh. Masih ingat tidak sifat-sifat bunyi? Yuk kita pelajari tentang bunyi. Salah satu sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda keras. Contohnya adalah kaca, logam, kayu, dan dinding. Ayo simak video berikut untuk mengetahui bagaimana pemantulan bunyi. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Nah, dari percobaan ini kita ketahui bahwa bunyi itu benar bisa dipantulkan ya. Sekarang kita akan bahas macam-macam bunyi pantul. Yang pertama adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi memiliki jarak yang dekat dengan dinding pemantulnya, sehingga bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah ketika kita berbicara di ruangan yang sempit. Macam bunyi yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Contohnya adalah ketika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Berikut ini adalah contoh bunyi gema. Nah, jadi bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Jadi ada interval waktu atau jarak waktu antara terdengarnya bunyi asli dan juga bunyi pantul. Macam bunyi pantul yang ketiga adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Contoh gaung adalah ketika kita berteriak di ruangan yang agak luas seperti bioskop. Atau bisa juga saat kita berteriak melalui bibir sumur, itu akan terjadi gaung. Nah, perhatikan video berikut. Sumurnya kering! Sumurnya kering! Pernahkah kalian pergi ke bioskop? Apakah kalian pernah mengamati bagaimana sih di dalam ruangan bioskop tersebut? Kalau kalian perhatikan, di bagian lantai ataupun dinding di dalam ruangan bioskop itu biasanya akan tertutup oleh karpet. Nah, kira-kira kenapa ya harus dilapisi oleh karpet? Digunakannya karpet adalah agar terjadinya penyerapan bunyi. Salah satu sifat bunyi adalah bunyi dapat diserap. Bunyi itu dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Penggunaan benda lunak ini bertujuan untuk meredam atau mencegah terjadinya gaung atau kerdam.
Benda-benda yang dapat menyerap bunyi antara lain adalah karpet, goni, kertas, busa, kain, dan wol. Karena benda-benda ini merupakan benda yang lunak. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar di rumah ya. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.